Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mona Lisa, Iya Pak. ya, Anda sudah mempersiapkan RPP di depan itu ya? Iya sudah Pak. Ya, silakan Anda sampaikan maksimal 7 menit ya. Bisa saya share screen Pak? Ya, Anda share, silakan langsung maksimal 7 menit yang pokok-pokok ya. Oh iya Pak, siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan RPP saya mengenai materi pokoknya adalah malaikat selalu bersamaku untuk kelas 10. Kompetensi dasar 1.4 meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Dari kompetensi dasar ini saya membaginya ke dalam indikator. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat, mampu menjelaskan kedudukan dan tugas-tugas malaikat, menyimpulkan makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dengan tepat malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Yang ketiga, peserta didik dapat melafalkan bacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136 secara bergantian dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan makna beriman kepada malaikat. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya menggunakan pendekatan model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Media saya gunakan Microsoft PowerPoint, didukung oleh alat belajar, laptop dan LCD, bahan belajar PowerPoint, materi pembelajaran, sumber belajar Al-Quran dan buku paket siswa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Ruwandi. Oke, Prof. Bu Mona Lisa. Iya, Pak Dokter. Ya. Tadi ada berapa rumusan tujuan pembelajaran? Rumusan tujuannya ada 5, Pak. Ada 5. Iya. Coba tunjukkan kepada saya tujuan yang mana yang mengarah pada kompetensi sikap dan keterampilan. Kompetensi sikap dan keterampilan. Ini Pak, yang nomor 5. Nomor 5 menyajikan itu kan sama dengan mempresentasikan. Oh, sikap dan keterampilan ya Pak? Ya. Belum ada ya. Iya, belum 1 ada. sampai 5 itu belum ada semuanya. Jadi semuanya masih pengetahuan gitu ya, Iya, masih Pak. pengetahuan. Sikap. Oke.
Baik. Apa sih bedanya antara tujuan pembelajaran dengan indikator kompetensi? Kalau indikator itu merupakan bagian dari lebih kecil dari kompetensi dasarnya, Pak. Kalau tujuan pembelajaran itu lebih secara keseluruhan, Pak, yang ingin Keseluruhan. kita capai. Unsur apa saja yang harus termuat di dalam rumusan tujuan pembelajaran, Bu Mona Lisa? Eh, unsur-unsurnya yaitu yang harus termuat, salah satunya harus kepada peserta didik, kemudian materinya ada itu degree, saya sudah lupa Pak itu degree itu Pak. Oke. Ya, Peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dengan baik dan benar. iya. Ya, A-nya yang mana itu? A-nya. Audiennya yang mana? Peserta didik Pak. Kemudian perilakunya yang mana? Behaviornya. Mampu menjelaskan Pak, Terus kondisinya? yang baik dan benar. Degree-nya? Degree-nya yang baik dan benar Pak. Loh, gimana? Gimana ya? Saya sudah. Oke, ya. Jadi kondisinya itu tentang tema Iya. materi Oh iya, itu. astagfirullahaladzim. Iya, misalnya peserta didik bisa menjelaskan makna beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat. Nah, begitu. Dengan baik dan benar itu degree-nya. Baik, di dalam rumusan rumusan tujuan pembelajaran, apakah penggunaan HOTS itu sudah terangkum di sana semuanya? Penggunaan HOTS itu sudah terangkum di 5 tujuan pembelajaran itu? Iya Pak. Menjelaskan itu HOT bukan? Bukan sih Pak. Apa menjelaskan? Kognitif ya Pak. Nah, maksudnya kan HOT itu macam-macam ya. Ada yang LOT, ada yang MOT, ada yang iya. MOT. Kalau Ya, menjelaskan itu apa? masih lots Pak. Masih LOT. Menguraikan? Menguraikan mods. Menguraikan MOT, masa? Masih lots Pak. Menguraikan itu menganalisis. Itu sudah Hots Pak, sudah hots kalau sudah Loh, gimana? dianalisis. melafalkan atau membaca itu LOT, MOT, atau HOT? Melafalkan atau membaca. Ah, Mods Pak. so loto. Aduh. Ya, coba dicermati betul ya, dicermati. Baik, berikutnya ada beberapa aspek ya yang bisa dikembangkan melalui pembelajaran HOTS. Apa saja Bu Mona Lisa? Ada beberapa aspek potensi siswa yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran HOTS. Apa saja itu? Kemampuan peserta didik untuk bisa menganalisis Pak, menganalisa masuk aspek. Aduh ya Allah, saya sudah Menganalisa itu termasuk unsur apa? Menganalisa. HOTS Pak. Ya, masuk unsur HOT yang mana? Analisis itu. C4. Kaitannya dengan pengembangan potensi siswa itu kan ada beberapa unsur yang bisa dikembangkan dari pembelajaran HOT itu ya.
Jadi ini dari sisi aspek siswa, bukan dari aspek rumusan begitu. Apa saja? Aduh, saya sudah lupa ya Pak. Terutama proses berpikirnya, ya proses berpikirnya. Berpikir Nah, ada tidak berapa tinggi. proses berpikir yang dapat dikembangkan dari HOT ini? Ada berapa proses berpikir yang bisa dikembangkan dari HOT? Aduh, mohon maaf Pak dosen, saya sudah Wah, gimana ini? Ada berpikir kritis, iya. berpikir Kreatif. Iya kreatif, Pak, iya Pak, iya. ya, berpikir Kritis, kreatif, refleksif, ya, refleksi, ya. reflektif. Kemudian berani mengambil keputusan. Keputusan. Nah, gitu. Ya. Oke. Soal itu harus mengukur kemampuan siswa, ya, harus mengukur kemampuan siswa. Nah, karena pembelajaran itu menggunakan HOT, maka beberapa level HOT itu harus tergambar secara proporsional di dalam butir soal. Nah, rambu-rambu yang digunakan untuk bisa menyusun soal secara proporsional, ya, sehingga tidak semuanya sulit, tidak semuanya mudah, itu apa Bu Mona Lisa? Rambu-rambu yang digunakan untuk menyusun soal agar menjadi soal yang reliabel, yang valid, yang proporsional. Rambu-rambunya apa Bu Mona Lisa? Menentukan kisi-kisi dulu ya Pak. Ya, kisi-kisi soal gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kisi-kisi soal itu harus menggambarkan HOT itu nanti begitu ya. Iya Pak. Baik, ngoten mawon Prof Imam dari saya. Ya, ini slide-nya di Oh iya Pak, mohon maaf di stop Ya. share. ada Al-Qur'an di depan. Ada Pak Prof. Ya, silakan. Dibuka surah yang keempat. Sudah? Sebentar Pak. Surah An-Nisa ya Pak. Ya, Sudah Pak. silakan dibaca ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tattabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Silakan dilihat ayat 2 ya. Ayat 2. Iya Pak. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Amwalahum ila amwalikum. Itu dalam tajwid bacaan apa? Ayat 2. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Bacaan apa?
Tajwidnya Pak? Ya, yang dibaca tadi kalau dalam ilmu tajwid amwalahum ila amwalikum itu bacaan apa? Izhar. Ya, lanjutannya ada tulisan innahu kana Iya, huban iya Pak. kabir. Innahu kana hubang kabir. Bacaan apa itu? Hubang kabir. Kasrah Pak. Bacaan apa? Bacaan yang bangnya Pak atau Ya, iya, hubang kabir. Bacaan apa? itu kasrah ya Ya, Pak? karena apa? Karena apa? Karena Disebut ada garis duanya di atas itu Pak. hubang kabiro. Karena ada apa? Ada tanwin. Iya, aduh. Hmm? Mohon maaf Pak Prof, saya belum bisa di Belum tajwid. Iya. tidak hafal ya? Iya Pak, di Tajwidnya? tajwid masih Oh, parah iya. saya di tajwid Anda Pak. mengajar SMP apa SMA? Saya SMA Pak. SMA ya. Ya Iya, harus belajar tajwidnya ya. iya Ya, Pak. sekarang lanjut. Lanjut. Hafalan juz 30 coba surah apa yang Anda hafal? Juz 30. Ada Al-Kafirun Pak. Oh, itu SD, murid SD bukan guru. Naik lagi. Naik Ada lagi. Ayo, naik lagi. ada Asur Pak. Nah, itu baru muridnya. Gurunya naik lagi. Loh, lah ya. Ini ya. Kalau sudah anak SD dibuka Pak sekarang Prof itu, begini dan Pak anak dosen saya SD sudah itu buku Pak. Terus 30 di belakang itu. Anak baknya malah dihafalkan. Ayo. An-Naba. Surah apa? Al-A'la hafal? Al-Ala masih belum Pak, belum hafal. Belum hafal. Iya. Ya udah. Al-Insyirah, Alam Nasyrah. Alam Nasrul Kasadrok. Belum hafal juga Pak. Oh, belum hafal Ya, juga. mohon maaf Pak Prof. Loh, guru PA di SMA ya, Alam Nasyrah. Itu ada dibuka coba Alam Nasrah Oh, ada iya. coba. Coba dibuka coba. Masa Ya, sebentar itu Pak. ada ayat penting banget itu untuk kita itu Alam Nasyrah itu. Ayo dibuka aja. Alam Nasyrah, ayo Al-Insyirah. Itu ada ayat sangat penting untuk dibaca itu. Al-Insyirah. Coba silakan. Sebentar Pak. Nasr 603. Al-Hakamah Takasur Al-Bayyinah. Belum terbiasa buka Al-Quran ini ya. Ada Pak, sering buka Pak. Ya, coba sekarang Alam Nasyrah. Alam Nasrul Kasadrok. Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqad'a zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba itu ada kata-kata inna ma'al usri yusron ya. Ada?
Itu Anda tahu terjemahnya nggak? Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Iya, ayat ke-5 ya Pak, ke-6. Ya, inna ma'al usri yusran. Ayo. 56 itu ayat yang sangat populer. Terjemahannya Pak, Ya, apa terjemahannya? dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan bukan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada Itu kemudahan. itu Ya itu Allah. menjadi motivasi gitu ya. Inna ma'al usri yusran. Iya. Inna ma'al sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ya. Silakan Anda tulis surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8 ini. Iya Pak. Anda tulis surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Nanti setelah selesai Anda kirim ya kepada Pak Dr. Ruwandi dan saya ya. Diberi nama Anda, NIM Anda ya. Nanti dikirim ke nomor HP-nya Pak Dr. Ruwandi dan saya. Siap Pak Saya Prof. kira cukup ya. Saya kira cukup untuk ujian komprehensif bagi Anda ini. Silakan Anda panggil Pak Imam Zaruki ya. Iya, iya. Siap Pak Prof. Mohon maaf Pak Prof dan Pak Dokter. Ya, Kalau ya. ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.